kompak serempak rame-rame akan memusuhi dan membenci para alim ulama, saudara. Ulama nasihatnya dianggap provokator, nasihat ulama dianggap jahat, nasihat ulama dianggap radikal, nasihat ulama dianggap teroris, bahkan ulama ceramah beres ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Dan masyarakat tidak mau lagi menggunakan hukum fikih. Hukum fikih dianggap rintangan, hukum fikih dianggap halangan. Ini akan terjadi fenomena semacam ini di akhir zaman, kata Nabi, saudaraku. Terbukti dayanya. Terbukti dayanya. Terbukti. Nasihat kiai yang lurus, menyampaikan benar itu benar, salah itu salah, bukannya didukung dan dibela, malah dijebloskan ke dalam penjara, saudaraku. Ada kiai bahkan bukan hanya di penjara, bahkan dibunuh di pinggir jalan, saudaraku. Yang membunuhnya bukan orang kafir, yang memenjarakannya bukan orang kafir, tetapi orang Islam sendiri, saudaraku. Ketika ini terjadi, kata Nabi, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, Allah akan menurunkan 3 bencana dan malapetaka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya saya mengajak untuk diri saya khususnya, umumnya untuk segenap para santri dan kaum muslimin muslimat, jaga para ulama dan para kiai, bela para ulama dan para kiai, lindungi dan dukung para ulama dan kiai. Saya mau tanya, siap jaga ulama dan kiai? Siap bela ulama dan kiai? Siap cintai habaib dan ulama? Siap melindungi mereka semua? Betul. Takbir. Jadi ingat, mudah-mudahan hadis ini tidak terjadi di Cikande, amin. Yang akan memusuhi ulama dan kiai, yang akan memusuhi keturunan Nabi dan para santri, bukan orang kafir saja. Justru yang terdepan adalah orang-orang Islam. Contoh, Al-Habib Rizik bin Hussein Syihab, Habib Bahar bin Ali bin Semit, dan aktivis-aktivis yang lainnya, Pak Haji Munarman. Apa salah mereka? Mereka bukan pencuri, mereka bukan perampok, mereka bukan perebut negara. Mereka hanya menyampaikan kebenaran, mereka hanya menyampaikan nasihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi kenapa mereka dijebloskan ke dalam penjara? Tapi justru yang merusak negara malah dibela. Saya kasih informasi. Kenapa Imam Besar Habib Rizik sampai di penjara? Hanya gara-gara ketika beliau berobat ke rumah sakit, ditanya, Habib sehat apa enggak? Jawabannya, alhamdulillah ana baik-baik saja. Karena waktu itu musim COVID Corona, ditanya, Habib bagaimana, positif apa negatif? Wallahu a'lam, ana belum tahu karena baru dicek tadi, nanti hasilnya tunggu beberapa hari. Hanya begitu jawaban Imam Besar. Ketika beberapa hari keluar hasilnya positif, ada kiai dan wali kota yang melaporkan ke polisi. Akhirnya Habib Rizik dipenjara bertahun-tahun, saudaraku. Hanya gara-gara menjawab ana baik-baik saja. Padahal itu sunnah Nabi. Ketika kita sedang meriang, ketika kita sedang sakit, ada yang nanya, dan orang ini tidak punya kepentingan dengan kita. Bu, Pak, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Padahal sedang meriang. Kenapa kita jawab itu? Mudah-mudahan jawaban ini jadi doa untuk menjadi kebaikan. Kalau ditanya oleh orang berkepentingan seperti yang mau mengobati, maka jawab dengan jujur. Jangan dibalik. Contoh misalnya ibu-ibu, besok ada yang ke puskesmas. Bu, kenapa masuk ke sini? Ingat ke semalam ngaji? Enggak apa-apa. Terus mau kesini apa? Mau berobat. Apa yang dirasa? Ingat lagi. Kalau ditanya sakit apa enggak, jawabnya alhamdulillah baik saja. Enggak apa-apa Bu Bidan, alhamdulillah baik-baik saja. Nah itu mah on namanya. Jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau ditanya oleh orang yang tidak berkepentingan, baru jawab sunnah alhamdulillah baik-baik saja. Hanya menjawab seperti itu, akhirnya bertahun-tahun di penjara, saudaraku. Dianggap bohong, dianggap membuat kericuhan, dianggap membuat kegaduhan. Padahal yang kalau orang berbohong harus di penjara itu Presiden Negeri Wakanda.
Kenapa? Karena dia berbohong dan berdusta. Ketika ingin dipilih janji BBM gak naik, janji sembako turun, janji listrik tidak akan naik, janji yang sakit ke rumah sakit gratis. Begitu jadi presiden sembako naik, BBM naik. Bohong tidak? Bohong tidak? Jadi kalau kada bohong seperti harus dipenjara, itu presiden Wakanda yang harus dipenjara. Allahu Akbar. Alhamdulillah di Indonesia mah teu aya nu kitunya. Untung di Wakanda doang begitu mah. Untung. Dasar masyarakat Wakanda geus dibohongan geus dipilih deui. Oh dah cek aing oge ulah ngundang Kiai FPI. Kiai FPI mah lain ngaji. Tukang ngomong-ngomongkeun batur. Ai cungur nama lain keur ngomongkeun eta lain. Aya tuh gitu. So aya ustad, ya awas ya santri sifat mental maneh. Ulah ngundang Kiai FPI dah. Kiai FPI mah keras. Ngomong mengajak nuturkeun Nabi, horenganan teu akur jeung Nabi. Lain ngaji, kalakuan ngomong-ngomongkeun batur bae. Kumaneh nama lain keur ngomongkeun eta lain. Mirip ibu-ibu. Di pengajian ku kiai dipagahan ku ustad ibu wayahna jaga eta bibir ulah nyamer. Cek ustad ulah sok ngomong-ngomongkeun batur doraka bu. Aja cek ibu alhamdulillah nya urang aing ngaji mah nyaho bae horeng ngomongkeun batur teh doraka. Untung urang mengaji laju nyaho si itu mah teu dekeun ngaji moal nyaho. Gitu dah. Kiai FPI mah keras, ngomongna galak. Nabi mah lemah lembut. Lamun jadi kiai ulah galak, ulah keras, kudu lemah lembut kaos Nabi. Jawab ulah. Jawab. Jawab ulah.